Manuver Denny seperti sebuah ancaman kepada KPK. Beranikah KPK jadikan Anies tersangka? Ditulis oleh Daeng di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies akan jadi tersangka kasus Formula E. Begitulah yang ditiupkan isunya oleh Denny Indrayana yang kini lagi-lagi melakukan manuver. Sebelumnya ia mengklaim bahwa dapat info A1 tentang keputusan MK akan memutuskan sistem pemilihan tertutup, dan pada akhirnya keputusan MK memutuskan sistem pemilihan terbuka. Jadi ceritanya ini, apa yang dicuitkan Denny bakal direspon oleh pihak terkait. Maka ketika ia bilang bahwa MK bakal akan memutuskan sistem tertutup, maka keputusan yang keluar dari MK adalah kebalikan dari apa yang dihembuskan si Denny itu, yaitu sistem terbuka. Nah, polanya kalau Denny pilih A, maka pihak terkait akan memilih B. Dengan asumsi ini, Denny merasa sedang melemparkan ancaman dalam bentuk lain. Maka bisa jadi Denny memang menginginkan sistem pemilu terbuka, dan agar sistem ini yang disahkan oleh MK, maka tuduh saja bahwa MK akan memutuskan sistem tertutup, dan agar MK tidak mau dibilang sudah diramal oleh si Denny, dan jadinya yang diputuskan adalah sistem pemilihan terbuka. Maka dengan demikian ketika Denny mengatakan bahwa Anies akan dijadikan tersangka oleh KPK, sebenarnya harapan Denny ini agar Anies tidak dijadikan tersangka. Denny berharap agar KPK memutuskan sebaliknya dari apa yang dihembuskan si Denny ini atau pola kebalikan tadi. Apakah ini bakal terjadi? Apakah Anies akan lolos dari label tersangka? Dan si Denny memang licik. Untuk lebih menguatkan hembusan hoaxnya itu, ia pun menambahkan bumbu-bumbu pedas, yaitu bahwa inilah cara pemerintah cawe-cawe atau melakukan upaya penjegalan. Jadi kalau beneran Anies jadi tersangka, maka Denny masih bisa melepaskan tuduhan bahwa Anies memang dijegal. Padahal itu hanya tuduhan dan ini adalah politik dan bisa ada instrumen hukumnya. Maka kalau Anies memang sudah memenuhi syarat jadi tersangka, kenapa tidak kan? Dan kenapa harus takut? Tapi kayaknya sih kalau ditelaah lagi bahwa tuduhan Denny ini antara isu sistem pemerintahan tertutup dan isu Anies jadi tersangka ini agak berbeda. Apalagi MK dan KPK punya tugas yang berbeda. Dan yang terpenting bahwa mayoritas masyarakat sudah muak dengan si Anies ini, orang yang suka bohong. Bayangkan ketika Anies bilang akan datangkan Juventus dan Real Madrid untuk bertanding di JIS. Ternyata setelah dia tidak jadi gubernur, semua janji itu tidak terjadi. Atau mungkin menurut Anies bahwa itu bukan janji, cuma obrolan biasa saja. Masyarakat memang muak selama Anies menjadi gubernur. Demi kepentingannya, Anies tidak becus mengurus warga. Tidak ada kebijakan Anies yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mayoritas warga Jakarta. Dan jika orang seperti ini yang jadi presiden, kan sangat berbahaya, amat sangat berbahaya. Dulu juga pernah menjanjikan kepada warga yang akan kena gusur bahwa kalau dia jadi gubernur, maka warga ini tidak akan digusur. Ternyata ketika dia jadi gubernur, penggusuran tetap terjadi. Kan kampret toh, kemudian menolak reklamasi. Ternyata mendukung emang orang yang satu ini. Yang paling diingat warga dan membuat warga kecewa adalah janji rumah DP 0 rupiah. Ini akal-akalan Anies. Program ini memang ada, tapi untuk warga yang penghasilannya atau gajinya yang sudah mencapai minimal 14 jutaan. Kan bullshit. Jadi wajar sekali jika mayoritas warga yang sangat kecewa itu sangat berharap Anies segera jadi tersangka, dan akhirnya karena persidangannya begitu lama, maka ia pun tidak akan ikut kontestasi Pilpres. Dan juga yang akan bikin lama persidangan adalah kata-kata yang dikeluarkan Anies pada saat persidangan akan membuat para hakim dan kuasa hukum bengong-bengong dan muter-muter kepalanya karena kata-kata Anies yang penuh retorika dan tidak berguna alias bikin jelimet dan tidak jelas, hanya mengulur-ngulur waktu alias banyak bacot. Jadi KPK harus tegas lah. Kalau memang Anies sudah memenuhi syarat jadi tersangka, ya sudah proses lebih lanjut. Biarkan si Denny ngoceh terus. Ada banyak rakyat Indonesia yang akan mendukung dan sangat mendorong KPK agar segera menjadikan Anies sebagai tersangka. Mayoritas warga itu sudah sangat muak sejak Anies melakukan politik SARA atau politik paling barbar di DKI Jakarta 2017 lalu. Dan terpilihnya Anies jadi gubernur justru menghambat pembangunan dan pelayanan maksimal untuk warga. Belum kelar menunaikan janji-janji kampanyenya, malah bikin proyek Formula E yang sebenarnya belum dibutuhkan warga. Dan Formula E ini tidak masuk dalam janji kampanye Anies, maka sangat wajar sekali jika mayoritas warga sangat berharap Anies segera dijadikan tersangka. Sebelum Oktober lah sudah segera diumumkan. Kalau ini terjadi, banyak yang akan sujud syukur dan syukuran.
Dan keuntungan juga buat media-media karena ini akan jadi berita heboh dan terus akan menguras perhatian banyak orang. Maka view pembaca meningkat dan banyak wartawan yang akan menikmati pekerjaan ini. Jadi segeralah terwujud, tak perlu memperhatikan celotehan si Denny itu. Kalau perlu Denny diikutkan juga jadi tersangka karena menyebarkan hoaks kan? Bagaimana menurut Anda? Gagal paham, pemuja Anies menggoreng isu Mandalika secara berjamaah. Ditulis oleh Tony di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Para pemuja Anies Baswedan sedang bersorak gembira setelah mendengar kabar Mandalika menyisakan uang dan cenderung mengalami kerugian. Maka ramai-ramailah mereka bersorak secara berjamaah, menggoreng dan menggiring isu tersebut sambil membandingkan dengan Formula E. Kadang lucu juga tingkah mereka ini. Di satu sisi sok taunya melebihi kapasitas, yang kedua kurang informatif membuat mereka membabi buta kemana-mana. Satu hal yang harus mereka ingat adalah membangun Mandalika itu membangun infrastruktur satu paket dengan pariwisatanya. Yang namanya membangun infrastruktur dan pariwisata tidak bisa langsung untung dong, wahai para bahlul. Butuh waktu beberapa tahun. Namanya juga pembangunan infrastruktur. Kalau jarang membangun sih mana tahu. Apalagi cuma bangun sumur resapan yang tidak faedah itu. Jadi sebaiknya para pemuja Anies Baswedan ini ngaca dulu dong sambil mikir. Bukan malah membandingkan sesuatu yang justru terlihat ganda cara nilainya dong. Seharusnya mereka pahami bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dampak pembangunan sirkuit Mandalika ini akan lebih besar dan menguatkan. Terutama bagi daerah Nusa Tenggara Barat alias NTB yang nantinya menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang berkelanjutan. Ini jangka panjangnya para pemuja Anies terkait dengan penghapusan World Superbike atau WSBK tidak perlu dijadikan sebagai polemik karena masih banyak ajang internasional yang dapat digelar di sirkuit Mandalika dan dapat menjaring wisatawan seperti Porsche Challenge dan Letap Indonesia by Tour de France. Sampai situ paham kan para pemuja Anies? Para pemuja Anies Baswedan tampaknya sedang memamerkan gagal paham yang akut. Jadi sesama mereka saja yang saling memadasi keadaan. Seharusnya mereka pahami bahwa dalam beberapa tahun ke depan dampak pengembangan sirkuit Mandalika ini akan lebih besar dan menguatkan. Terutama bagi daerah Nusa Tenggara Barat alias NTB yang nantinya menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang berkelanjutan. Ini jangka panjang ya para pemuja Anies. Harap maklum junjungan mereka sedang krisis elektabilitas sehingga wajar saja mereka frontal dan cenderung keras dalam melakukan aksi kedengkian dan itu bukan baru sekarang. Lah emang dari dulu gitu strategi mereka tidak berubah-ubah. Bagaimana menurut Anda?